Muda foya-foya, tua kaya raya, mati karena narko. Apakah ini adalah fenomena yang terjadi antara Gen Z dan nabi-nabi palsu mereka? Halo, saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Fenomena Gen Z dan ya milenial muda juga ya, dan para nabi yang mereka agungkan di sosial media ini mulai meresahkan. Bahkan banyak di antaranya ini mulai mempertanyakan orang-orang yang jelas-jelas ahli, profesional di bidangnya, dan mereka bahkan lebih membela idola mereka. Mengapa hal seperti ini menjadi sesuatu yang tidak tersembuhkan, dan sampai kapan ini akan menjangkiti? Mari kita bahas. Darko, fenomena apa ya bahasanya? Kenabian-kenabian yang ada di media sosial ini nampaknya dan agaknya sudah cukup meresahkan, karena sampai terakhir dengan oke, kita nggak usah sebut namanya, dengan adanya kasus berpulang. Oke, Lula ya, Lula Lava kan. Saya nggak akan gini. Saya tadi mengatakan judul itu bukan saya menyindir Lula ya, bukan ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mengapa banyak orang-orang yang akhirnya ini menunjukkan bahwa dirinya itu seperti tadi itu, muda, foya-foya, tua kaya raya, dan terus kemudian mereka ini menggunakan, tapi ini bukan Lula ya, saya katakan ya, tapi ini kan terus kemudian menjadi sebuah pembicaraan di mana-mana. Oke, yang pertama adalah saya ikut berduka cita atas meninggalnya selebgram dan juga pemarah terkenal ini tadi, dan saya nggak kebayang bagaimana sedihnya kedua orang tuanya. Tapi apapun pendapat kalian, marilah kita dengarkan dulu apa penyidikan dan penyelidikan dari pihak yang berwajib, dan jangan main hakim sendiri, jangan mengatakan hal-hal yang buruk, terutama kepada seseorang yang sudah meninggal dunia, keluarga yang berduka, karena tentu saja kalian tidak mau atau hal ini tertimpa kepada kalian dan keluarga kalian. Jadi ini disclaimer, saya mengatakan ini adalah karena banyak sekali. Sebenarnya dulu juga banyak ya, kayak rapper yang terkenal, terus hidupnya rock and roll, kemudian mati, kebanyakan karena narkoba, atau kalau nggak ditembak orang, tapi mereka ini diagung-agungkan. Jadi kalau boleh saya katakan, ini sebenarnya hal yang dari setiap generasi itu selalu ada, tapi paling parah ini terjadi di generasi Z ini tadi. Dan itu menjadi medan pertempuran di kolom komentarnya karena membahas perihal gitu. Nah, bukan saya tidak peduli ya, saya sangat prihatin dengan meninggalnya Lula Lava ini tadi, tapi saya tidak memiliki kapasitas untuk membahas hal itu, dan saya tidak mengetahui informasi tentang apapun itu tadi, tapi saya ingin membahas bagaimana para fansnya ini tadi, itu sampai harus menyuruh seorang dokter spesialis itu belajar lagi. Ini berarti, ya kalau kita tahu ya, Indonesia ini kan selalu fenomenanya sekalinya dibenci ya, semuanya menghujat, sekalinya menyukai ya, tak pandang bulu, yang mana sampai di mana dokter spesialis disuruh belajar lagi. Maksudnya fenomena ini tuh terjadi apa karena memang netizen Indonesia ini kalau ngefans sampai totalitas banget, atau memang ya ada pengaruh dari public figure tersendiri itu juga? Saya pikir kegagalan berpikir saat perasaan kita itu lebih mempengaruhi dibandingkan logika kita ini tadi. Kita gagal menggunakan kemampuan logika untuk mencari informasi dan menahan emosi ini dulu, terus kemudian menimbang informasinya tepat atau tidak, dan memberikan reaksi yang accordingly, yang sesuai seperti itu. Dan ini sejatinya terjadi dari dulu, tapi diperparah sekarang karena sosial media ini juga semakin parah. Dan yang lebih parah adalah algoritmanya. Sering sekali saya membahas bahwa algoritma ini memang mempromosikan kebencian. Konten-konten tentang kebencian itu lebih cepat naik dibandingkan konten-konten tentang prestasi, keberhasilan, atau hal-hal yang positif. Konten-konten tentang depresi ini dicari karena merasa relate. Konten-konten tentang orang-orang yang misalkan berusaha untuk menghalau orang yang lawan arah seperti itu, karena adanya satu kebutuhan yang tidak terfasilitasi di dunia nyata, yang mana mereka ini bisa meluapkan dan berekspresi secara bebas di dunia maya ini tadi. Nah, tapi sayangnya saat orang-orang yang relate ini tadi dijadikan idola, bahkan melebihi itu, mereka dijadikan nabi, maka akal dan budi kita ini menjadi hancur, dan kita akan jatuh menjadi seseorang yang mungkin suatu saat nanti, nggak usah lama ya, saat kita menyadari hal itu, kita pun malu sendiri. Tapi kadang kita nggak mau minta maaf karena ini bisa jadi tontonan semua orang. Tapi kan maksudnya sebenarnya perdebatan kolom komentar kan bukan cuma itu aja gitu, karena banyak juga yang bilang kayak pertanyaan-pertanyaan kayak kita tahu di mana kehidupan para publik ya,
influencer ini yang mana dekat dengan kehidupan malam dan lain-lain. Makanya itu juga Sebenarnya sebuah tidak. perdebatan. Influencer yang hidupnya sehat, sekolahnya juga bagus, mereka ini mempromosikan hal yang baik, itu ada banyak. Tapi tidak lebih populer dibandingkan orang-orang ini tadi. Foya-foya, kaya raya, sayangnya ini nggak masuk surga karena foya-foya dan kaya raya, mereka akhirnya pakai narkoba. Nah, dan narkoba ini adalah suatu hal yang akhirnya dimasukkan ke kehidupan mereka ini karena anak-anak muda yang masih muda ini menjadi kaya. Tapi jiwa dan kecerdasan mereka ini belum dewasa. Ini sama seperti seorang yang tadinya miskin selama puluhan tahun. Dapat uang lotre sebanyak misalkan 10 miliar. Dan dalam waktu 2 tahun, dia jadi miskin lagi. Karena dia tidak memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan mengelola uang 10 miliar. Sama seperti para influencer ini tadi. Memang akhirnya ada yang sukses karena dia lahir di keluarga kaya. Dia sekolah dengan baik. Dia berkawan dengan orang-orang yang juga akhirnya menyarankan untuk menggunakan uang itu di jalan yang baik. Tapi sering di antara mereka akhirnya hamil di luar nikah dengan seorang DJ. Saya nggak sebut nama. Atau ya kalian teruskan lah. Dan yang anehnya, saat mereka ketahuan melakukan itu, tambah terkenal. Nah, ini kan sesuatu yang meresahkan ayah dan ibu seperti saya. Dan ini diciptakan oleh sosial media. Saya tidak against personalnya. Saya nggak punya masalah dengan mereka secara personal. Dan saya bahkan kasihan. Karena saat mereka nanti seumur saya, pasti banyak dalam hidupnya yang akan dia sesali. Tapi maksudnya pada akhirnya, kan kalau kita bilang sebenarnya, ya mungkin karena tipikal karakter atau mungkin konten yang seperti itu lebih disukai, makanya mungkin orang yang tidak berkutat di mungkin seperti minum-minum atau gimana, mabuk-mabuk dunia malam dan semua hal yang berbau negatif jadi mengarah ke arah situ karena mereka tahu ini yang laku nih di yang kita takutkan itu. Sedangkan mereka sendiri pun nggak menginginkan hal seperti itu. Mereka ini akhirnya hidup dalam nasib yang tragis. Apakah mereka benar-benar happy dengan kehidupannya? Apakah saat mereka terus kemudian melakukan hal yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan? Ada salah satu seorang penyiar radio yang mengaku sudah tidur dengan ratusan wanita dan kemudian mempromosikan konten tersebut tadi. Ternyata, ya dia bisa sukses dengan konten memodifikasi mobil gitu loh. Yang artinya sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang berbakat, tapi mereka terjebak melakukan sesuatu yang shallow, yang dangkal. Sesuatu yang dianggap berbahaya, tapi akhirnya mereka selamat melakukan itu. Ini sama sakitnya, saya bilang sakit ya, dengan orang-orang yang melakukan seperti melompati gedung, parkur, tapi dengan bahaya yang sangat besar itu tadi. Buat apa mempertaruhkan nyawa seperti itu? Kalau mau extreme sport, just do extreme sports gitu. Tapi melakukan sesuatu yang berbahaya, menantang bahaya hanya demi konten dan juga ketenaran, saya pikir itu konyol. Karena ketenaran dan konten itu bisa didapatkan dengan cara yang lain. Dan jika kalian memang berbakat, kalian akan bisa mendapatkan itu kok. Bagaimana cara bukan menghilangkan ya, mungkin mengurangi atau mungkin membatasi kaum-kaum yang memang penyuka berlebihan sampai di mana dia nggak rela kalau idolanya ini tuh mungkin ada kekurangannya atau ada kesalahan di situ gitu. Sampai-sampai kan kabarnya ada yang diperiksa polisi dan gimana sampai banyak netizen juga kok diperiksa kan dia lagi berduka dan lain-lain lah maksudnya. Reza Arab maksudnya. Nah, hal seperti ini sejatinya, kita nggak bahas Reza Arab ya di sini. Kita membahas bagaimana seseorang ini sangat dibela. Dan padahal orang yang dibela ini pun juga memiliki sebuah indikasi atau dugaan mereka ini melakukan hal-hal yang dianggap membahayakan untuk generasi muda seperti itu ya. Jadi kalau untuk hal seperti ini kita memang nggak bisa ngomong lagi. Karena bahkan dalam bukan kasus ini ya, pengedar narkoba pun itu menyasar orang-orang yang punya duit tapi otak mereka ini nggak panjang ke depan. Mereka memang menyasar anak-anak muda yang dapat duit dengan cepat dan bisa dihabiskan dengan cepat agar mereka ini jadi kecanduan dan mereka menjadi pengguna yang selama-lamanya. Dan ini membenarkan kepada para pengikutnya untuk melakukan atau mencoba hal yang sama. Nah, kalau memang ini mau dihentikan, seharusnya pemerintah ini untuk orang-orang yang memang sangat terkenal. Ini dilakukan tes narkoba yang memang dilakukan secara berkala dan membuat mereka ini memang menggalakkan kehidupan sehat yang anti narkoba. Dan itu adalah sebuah keharusan saat mereka menjadi seorang pemengaruh. Karena kita tidak bisa membiarkan seseorang menjadi seorang pemengaruh dan terus kemudian mereka ini tidak diawasi. Harus ada pengawasan yang luar biasa karena sifat manusia sejatinya itu akan selalu tamak, menginginkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Dan ini tidak akan bisa dihentikan, hanya ada pemerintah atau regulator yang akan mengawasi di tengah-tengah. Tapi kan rata-rata orang-orang seperti ini, nabi-nabi palsu dalam tanda kutip, seperti ini kan yang memang fans-fans ini kan dari kalangan anak muda ya, yang mana mungkin ini juga PR bagi orang tua mereka atau mungkin kalau mereka yang sadarkan kayaknya lu harusnya nggak selebih itu deh ke orang yang diidolakan gitu atau seperti apa?
Akan sulit karena ini sesuatu yang sampai kapanpun itu pasti akan terjadi. Tapi kita memang harus juga memberikan sebuah tadi itu regulasi. Karena ini tidak akan bisa terjadi hanya dengan bermodal sabar atau seorang orang tua yang harus terus memberikan petuah kepada anak-anaknya. Pemerintah ini memang harus hadir. Karena saat para pengedar narkoba ini melakukan dengan serius pekerjaannya, menyasar para pengaruh dan juga nabi-nabi ini tadi, maka pemerintah di sini pun harus melakukan sebuah tindakan yang tadi saya katakan. Dan untuk anak-anak muda ini tadi, di mana saat jiwa mereka ini bergolak dan mereka menginginkan satu hal yang akan memompa adrenalinnya, maka sejatinya harus dilakukan sebuah upaya agar mereka ini pun bisa, ya adrenalin ini tersalur. Karena kebanyakan dari orang-orang, ini sesuatu yang jadi mungkin kita tidak sadari. Para pengikut influencer nabi-nabi palsu ini tadi, kebanyakan adalah orang-orang yang adrenalinnya nggak tersalur. Mereka menghabiskan waktu dan kehidupan mereka itu menonton sosial media. Mereka bukan orang-orang yang memiliki kebiasaan atau kesukaan berolahraga atau melakukan hal yang mereka sukai. Misalkan seperti saya belajar sulap, berkumpul dan berkelompok dengan orang-orang yang lain. Dan kalaupun saya ada di sosial media, saya akan mencari teman-teman sehobi yang sama. Atau saya menyukai action figure seperti ini. Maka orang-orang ini sejatinya adalah orang-orang yang bingung dalam kehidupan mereka. Mereka membutuhkan seorang yang bisa mereka anggap sebagai seorang pemimpin, yang bisa mereka tiru. Sayangnya orang-orang seperti ini itu diberikan space dan juga lampu spotlight yang lebih terang oleh sosial media karena mereka ini mempromosikan hal-hal yang tadi itu negatif. Coba, apa yang membuat seorang DJ yang sekarang sangat terkenal itu, yang dulunya adalah gamer terkenal? Karena dia suka mengumpat setiap mainnya. Betul? Apakah dia jago? Ada. Winda Basudara itu jago. Tapi ya apakah setenar dan menjadi juri ajang pencarian bakat? Tentu saja enggak. Nah, hal seperti ini yang kita memang harus pemerintah itu hadir. Bukan artinya anak-anak ini tadi itu dihadang atau dihalangi. Tapi mereka ini harus diberikan juga tugas yang lebih berat lagi untuk menyuarakan agar para pengikutnya tidak bebas menggunakan narkoba dan hal-hal positif lainnya yang harapannya ini tidak akan atau ditakutkan nanti merusak moral bangsa. Ini sekali lagi bukanlah sebuah konten yang menyerang individu, kelompok, atau orang-orang tertentu. Apakah ini adalah konten pansos? Tentu saja. Ini pansos agar konten ini ditonton oleh orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang tua yang ketakutan dan juga selama ini tidak atau tak menghiraukan atau mengabaikan anak-anak mereka dan gadget mereka, coba mulai ditonton dan dicek timeline-nya. Selama mereka belum memiliki gaji dan tinggal masih serumah, Anda atau kalian semua punya hak untuk mengecek itu, untuk mengetahui siapa yang mereka follow dan mengetahui pola pikir mereka sebelum ini semua terlambat. Terima kasih. Silakan subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Sampai jumpa dan salam.